warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat Allah Bapak. Keren. Kita mulai dulu ya, untuk kelas virtual pada pagi hari ini dengan membaca doa, yaitu doa Al-Fatihah, Al-Falaq, Anas, Al-Ikhlas, terus nanti doa Rodul. Oke? Siapa yang memimpin doanya? Siapa yang berani doa? Nanti dapat nilai bonus. Yuk, hitung ya, ketiga ya. 1, 2, sebutkan namanya. 3. Siapa? Mbak, siapa itu Saskia? Ya, Mbak Saskia. Ya, Mbak Saskia, silakan untuk memimpin doa. Dibuka dulu mic-nya Mbak Saskia. Kita berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dipersiapkan, mulai a'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan ya wa zidni ilma ya rabbal alamin. Ya, baik, terima kasih Mbak Saskia yang sudah memimpin doa dan anak-anak semuanya yang sudah berdoa dengan baik ya. Berdoa itu bagian dari kita memohon kepada Allah, kayak gitu ya. Sehingga dengan sikap berdoa yang bagus, nanti insya Allah doanya juga akan dikabulkan. Baik. Baik anak-anak semuanya, selanjutnya Bu Evi akan memulai ya untuk apa ya?
menyampaikan nanti ada materi dan cerita. Siapa yang suka cerita? Siapa yang suka bercerita? Oh ya, ada Diam, Syifa, Mbak Afika, kayak gitu ya. Ya, baik anak-anak, hari ini materi BPI hari ini itu tentang apa? Siapa yang sudah tahu? Adakah yang sudah tahu? Meneladani akhlak apa ya? Lupa ya. Apa ya? Meneladani akhlak Rasulullah, yaitu menepati janji. Ya, janji. Siapa yang pernah berjanji? Aku. Nah, ya. Berjanji anak-anak ya. Siapa yang sudah pernah berjanji? Boleh raise hand-nya diklik kayak gitu. Oke, Mas Fatan pernah berjanji kayak gitu ya. Mas Daki, oh banyak sekali Mas Omar, Mbak Mesya, Mbak Kinan, Mbak Faza. Oh Masya Allah, hampir semuanya ya pernah berjanji ya. Pernah berjanji atau sekarang siapa yang pernah ini menepati janji? Siapa yang pernah menepati janji? Siapa yang pernah menepati? Oh ya Allah, Masya Allah banyak sekali ya anak-anak ya. Ya, jadi apa namanya hari ini kita akan belajar tentang atau apa ya materi yang akan Bu Evi sampaikan pada pagi hari ini yaitu tentang menepati janji. Gitu kan ya. Janji itu merupakan salah satu sifat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak gitu ya. Iya, jadi siapa yang cinta dan sayang kepada Rasulullah? Tunjuk tangan. Aku. Ya, jadi oke, baik yang sayang kayak gitu ya, yang cinta dengan baginda Rasulullah SAW. Berarti hari ini kayak gitu ya, kita akan semakin sayang dan cinta kepada Rasulullah karena kita akan belajar sifat beliau kayak gitu ya, sifat baginda Rasulullah kayak gitu ya. Ya insya Allah semoga kayak gitu ya suatu saat nanti kita bisa bermimpi ya anak-anak ya berjumpa dengan Rasulullah. Siapa yang ingin ingin mimpi bertemu dengan Rasulullah? Oh ya. Baik, kalau begitu kita belajar dulu ya dengan sifat beliau ya. Salah satu sifat beliau itu yaitu menepati janji kayak gitu ya. Jadi beliau itu sehingga dipercaya atau mendapatkan julukan amanah atau ini ya orang yang dapat dipercaya kayak gitu ya. Karena beliau itu mempunyai sifat menepati janji kayak gitu ya. Nah, anak-anak semuanya kayak gitu ya. Nah, janji itu anak-anak dalam bahasa janji itu dalam pengertian bahasa Indonesia itu adalah perkataan yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat. Jadi misalkan kita dan juga anak-anak semuanya itu sudah berjanji, berarti kita kayak gitu ya, kita itu berarti harus melakukan itu kayak gitu ya, melakukan apa yang kita ucapkan kayak gitu. Misalkan berjanji mau bangun subuh kayak gitu ya. Nah, berarti ya harus menepati janjinya dengan bangun subuh kayak gitu. Misalkan berjanji mau memberikan adik permen kayak gitu ya. Nah, berarti ya kita harus memberikan adik itu permen kayak gitu ya. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi secara bahasa arti dari janji itu adalah apa? Melakukan kesediaan atau kesanggupannya untuk melakukan perbuatan sesuai dengan yang diucapkan. Itu ya. Nah, itu anak-anak boleh sambil nulis ya.
Janji itu adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Nah, istilah dalam Al-Quran, ya, itu ada yang maknanya ahad atau akad kayak gitu ya. Akad gitu. Akad itu artinya janji kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan enggak? Pengertian dari janji. Ya, kayak gitu ya. Kalau orang apa namanya? Orang yang mau menikah itu kan sebelumnya ada akad kayak gitu ya. Nah, akad itu artinya janji kayak gitu ya, anak-anak ya. Akad itu namanya janji, kayak itu dalam bahasa Arabnya. Oke, baik seperti itu ya. Nah, anak-anak, selanjutnya ada beberapa jenis janji kayak gitu ya. Ada beberapa jenis janji kayak gitu. Apa aja jenis-jenis janji itu? Itu ada 3. Ada berapa anak-anak jenis-jenis janji? 3. Bu, yang tadi belum tak tulis. Oh ya, ditulis dulu. Oke. Ditulisnya singkat saja ya. Janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat. Sudah sampai di situ saja. Sudah? Belum. Nanti ini aja PPT-nya ini nanti Bu Evisa di grup aja ya Nana ya. Nanti anak-anak nulis setelah selesai Zoom-nya ya Nana ya. Oke. Tulisnya di buku apa, Bu? Tulisnya di buku BPI, kan ada. Buku tulis BPI ya. Dikumpulin nggak, Bu? Dikumpulkannya besok saat PTM saja. Ya. Begitu ya, nanti nulisnya nanti aja. Baik. BF lanjutkan ya Nana ya. Jenis-jenis janji itu ada 3. Ada berapa Nana? 3. Ada 3. Yang pertama itu adalah jenis janji kepada Allah kayak gitu ya. Anak-anak masih ingat nggak dulu kayak gitu ya? Ternyata kayak gitu ya, kita saat masih di dalam kandungan ibu kita kayak gitu ya, saat kita belum lahir, di usia kandungan ibu kita itu 4 bulanan kayak gitu, sekitar 4 bulan itu kan ini apa namanya, janin itu ditiupkan oleh roh kayak gitu ya. Allah itu meniupkan roh ke dalam janin kandungan ibu kayak gitu ya, ibu kita kayak itu di usia 4 bulan. Anak-anak masih ingat nggak saat itu? Gitu aku bisa menerima Mama. Apa? Ya, Febri ulangi ya. Dulu itu ya Nana ya. Kalau kalian masih ingat, coba diingat-ingat. Itu di usia apa ibu kita itu hamil 4 bulan kayak gitu ya. Allah itu meniupkan roh kayak gitu ya ke dalam janin ibu kita. Nah, saat itu tuh siapa ya, kita kayak gitu ya. Kita waktu itu yang masih di usia 4 bulan di dalam kandungan ibu kita, itu ditiupkan roh. Lah saat ditiupkan roh itu kayak gitu ya. Itu ditanya kayak gitu ya. Rohnya itu ya. Itu apa? Roh itu apa? Roh itu nyawa kayak gitu ya. Roh itu nyawa. Jadi roh itu yang ya saat ini kita itu bisa hidup, bisa gerak, bisa ngapa-ngapain, bisa berpikir, bisa beraktivitas itu karena ada nyawa. Kalau nyawanya dihilangkan itu cuma ada jasad kayak gitu, cuma ada tulang, cuma ada daging yang itu nggak bisa apa-apa kayak itu, kayak orang mati kayak gitu ya Nana ya. Makanya roh itu adalah apa ya, bisa dikatakan nyawa kayak gitu ya, nyawa yang dimasukkan ke dalam jasad manusia kayak gitu, sehingga kita bisa hidup, bisa berbicara, bisa bernyanyi, bisa mengaji kayak gitu ya, bisa beraktivitas kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, sebelum nyawa atau roh itu ditiupkan atau dimasukkan ke dalam
jasad janin yang usia 4 bulanan itu tadi anak-anak ya, itu rohnya itu ditanya sama Allah. Hei roh, gitu ya, hei roh. Hei roh, kamu akan aku masukkan ke jasadnya fulan atau si fulanah kayak gitu. Fulan itu sebutan apa namanya? Kata orang kayak gitu ya, kata ganti kayak gitu ya. Jadi kamu mau saya masukkan ke dalam rohnya, hai roh, kamu akan aku masukkan ke dalam jasadnya Zaki kayak gitu kan. Apakah kamu besok Ya. Nggak kedengeran suaranya. Dinyalain dulu, Bu. Dinyalain dulu, Bu. terdengar nggak suaranya? Kedengeran. Ya, baik, terima kasih Bu. Saat sampai mana tadi anak-anak? Saat dimasukkan ke dalam jasad, gitu ya. Allah itu bertanya dulu kepada rohnya itu, hai roh, apakah nanti kamu itu kalau aku masukkan ke dalam jasadnya manusia, kayak gitu, jasadnya Zaki, kayak gitu kan, apakah kamu nanti tetap masih mau menyembahku, kayak gitu kan, masih mau percaya bahwa Allah itu sebagai Tuhanmu, kayak gitu kan. Kemudian si roh itu menjawab, ya tentu kayak gitu, ya tentu aku nanti tetap akan menyembahmu kayak gitu kan. Nah, itu kan bagian dari janji ya anak-anak ya. Itu di sini Bu Evi mengingatkan kembali bahwa kita dulu sebelum dilahirkan di dunia ini, ternyata kita itu sudah mengucapkan janji kepada Allah kayak gitu ya, bahwa selama kita hidup di dunia ini kayak gitu ya, sampai akhir hayat itu akan tetap dan selalu menyembah Allah kayak gitu ya, akan tetap percaya bahwa Allah itu sebagai Rob kita, Tuhan kita kayak gitu ya, sampai akhir hayat kita nanti kayak gitu ya anak-anak ya. Nah itu janji yang pertama ya anak-anak ya, janji kita kepada Allah. Makanya kenapa di situ kan ada gambar anak bayi gitu ya. Nah itu mengingatkan bahwa dulu itu anak-anak bisa ini ya, setiap anak-anak itu setiap melihat bayi itu anak-anak ingat bahwa dulu itu ternyata aku pernah berjanji kepada Allah bahwa aku itu harus menyembah Allah kayak gitu, harus kepada Allah dengan itu roh. itu dengan sholat gitu ya, beribadah kepada Allah kayak gitu ya, dengan sholat, dengan berdoa, dengan beribadah yang lainnya kayak gitu. Gitu ya anak-anak ya. Yang pertama ya, yaitu janji kita kepada siapa? Allah. Good. Ya, bagus, janji kita kepada Allah. Yang kedua itu adalah janji kita kepada diri sendiri. Nah, janjimu pada dirimu sendiri. Janji anak-anak kepada dirinya anak-anak sendiri, kayak gitu ya. Jadi contohnya apa? Misalkan nanti kalau aku dapat nilai bagus, aku mau puasa Senin Kamis kayak gitu misalkan. Nah, jadi janji itu merupakan janji ya terhadap diri kita sendiri yang yang melaksanakan ya kita sendiri kayak gitu ya. Nah, janji itu seperti nazar kayak gitu ya, ada nazar. Jadi contohnya gitu tuh, misalkan kalau aku nanti lulus ujian juz 30 misalkan ya, aku mau bersedekah. Puasa. Ya, aku mau puasa misalkan kayak gitu ya. Mau puasa. Nah, itu termasuk janji ya. Dan janji kepada diri sendiri itu atau nazar itu bagian dari usaha kita biar Allah itu memudahkan apa yang kita inginkan anak-anak. Anak-anak boleh seperti itu. Misalkan saat ini tuh anak-anak pengen apa kayak gitu. Pengen apa anak-anak? Yang sangat banget. Pengen apa? Pengen apa, Mas? Nilainya bagus. Nilainya bagus. Oke. Nah, saat nilainya bagus, anak-anak boleh sambil nadar. Ya Allah, kan besok pekan depan itu kan mau ada ulangan kayak gitu ya. Ulangan tema 4. Nah, anak-anak boleh bernadar kepada Allah, ya Allah, jika aku nanti nilainya bagus, aku ingin berinfak, aku ingin puasa. Nah, kayak gitu. Tapi tetap diiringi dengan belajar ya, anak-anak ya.
tetap diiringi dengan ikhtiar. Nah, nanti nadar itu tuh bagian dari apa ya? Semakin memaksimalkan ikhtiar kita sehingga Allah itu mengabulkan doa kita. Gitu ya, Nana ya. Baik, yang kedua tadi janji kepada siapa? Allah. Ya, yang pertama Allah, yang kedua kepada Diri sendiri. Nah, oke, yang terakhir janji itu jenis-jenis janji itu janji pada sesama manusia. Nah, sesama manusia dengan teman, dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak, dengan teman sebaya, dengan sahabat, dengan tetangga, dengan yang lainnya, kayak gitu ya. Nah, janji pada sesama manusia. Janji ini tuh banyak ya jenisnya ya. Misalkan janji mau membayar hutang, kayak gitu. Misalkan dulu pernah pinjam, terus besok Senin aku kembalikan ya uangnya, misalkan itu. Nah, maka Senin itu ya harus dikembalikan ya anak-anak ya, sesuai dengan yang diucapkan, kayak gitu. Kalau janjinya kembalikan uangnya hari Selasa, ya di hari Selasa maksimal. Oh ya hari Rabu, gitu ya. Jadi janji ini banyak jenisnya. Bermain ke rumah teman, kayak gitu ya. Maka ya diusahakan bahwa hari itu tuh ya bersilaturahim ke rumah teman, kayak gitu ya Nana ya. Baik. Yang ketiga tadi janji kepada siapa Nana? Kepada sesama manusia. Ya, betul, kepada sesama manusia, kepada orang lain, kepada masyarakat, kepada urusan baik urusan keluarga, urusan dengan teman, urusan dengan tetangga, urusan dengan negara dan lainnya ya. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis janji anak-anak ya. Ada 3 jenis, yaitu janji kita kepada Allah, kepada diri kita sendiri, dan kepada sama manusia. Selanjutnya itu tentang keutamaan menepati janji. Nah, kenapa sih Bu kita itu harus menepati janji kayak gitu ya? Emang kalau nggak menepati janji gimana Bu? Nah kayak gitu ya anak-anak ya. Nah ini ternyata ada 3 manfaat atau keutamaan ya, setidaknya keutamaan dalam menepati janji. Yang pertama itu terhindar dari sifat munafik. Apa Nana? Munafik. Terhindar dari sifat munafik. Ya, terhindar dari sifat munafik kayak gitu ya. Jadi dengan menepati janji ini kita itu akan terhindar dari sifat munafik. Karena salah satu ciri orang yang munafik itu ingkar janji. Jadi kalau berkata itu mengingkari kayak gitu ya. Kalau bahasa paribasanya dalam bahasa Jawa itu belenjani atau ini esok dele sore tempe kayak gitu ya. Esok dele sore tempe. Jadi yang tadi awalnya dia mau misalkan memberikan hadiah ternyata nggak jadi memberikan hadiah kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi menepati janji itu yang pertama nanti akan terhindar dari sifat munafik. Terhindar dari sifat apa Nana? Munafik. Oke, berarti anak-anak ya, terhindar dari sifat munafik. Sehingga anak-anak kalau berjanji itu harus menepati. Yang kedua, siapa yang pengen masuk surga? Aku. Masya Allah semuanya ya. Apalagi masuk surga Firdaus. Masya Allah ya Nana ya. Di sana surga siapa? Para nabi, para rasul kayak gitu ya. Jadi orang yang menepati janji itu membuka jalan masuk surga Firdaus anak-anak. Surga Firdaus itu padahal diperuntukkan bagi orang-orang yang sifatnya baik, termasuk salah satunya yaitu menepati janji kayak gitu ya. Nah, jadi jangan berjanji dan dia menepati kayak gitu ya. Maka dia insya Allah mendapatkan jalan untuk bisa masuk ke surga Firdaus. Nah, yang ketiga yaitu mendapatkan kepercayaan. Apa Nana? Mendapat kepercayaan. Ya, Rasulullah itu ya Nana ya, baginda Rasulullah itu saat masih
masih apa namanya tinggal di Mekah sebelum peristiwa hijrah kayak gitu ya. Masih tinggal di Mekah kayak gitu ya. Beliau itu kan ini berdakwah Islam kayak gitu ya ke seluruh Mekah dan Madinah kayak gitu ya. Nah, saat di Mekah anak-anak itu banyak orang yang tidak suka dengan baginda Rasulullah kayak gitu ya. Ada orang yang sampai tetangganya sendiri kayak gitu ya, itu nggak suka dengan Rasulullah kayak gitu ya. Bahkan Rasulullah itu sampai pernah diludahi, pernah dicaci maki, pernah dionek-onek kayak gitu ya. Tetapi anak-anak pada suatu saat kayak gitu ya, tetangganya itu tuh mau pergi gitu. Dia menitipkan barang-barang yang ada di rumahnya itu kepada Rasulullah. Wah, bagaimana kalau anak-anak kayak gitu? Mau nggak dititipin kayak gitu sama tetangganya? Mau nggak? Nggak usah diusik itu barang. Nggak usah di ini ya. Jadi mau nggak misalkan ya anak-anak itu punya tetangga kalian tuh sering ngonek-ngonek ke kalian kayak gitu ya, sering mencaci maki kalian. Lah suatu saat tetangga kalian tuh mau pergi kayak gitu kan, terus menitipkan kunci rumahnya kayak gitu ya, itu ke rumah kalian. Nah, apa yang kalian lakukan kira-kira? Mau menjaga kunci. Menjaga Ambil gua rampung. Uangnya. Membuangnya. Ya. Kuncinya dibakar. Subhanallah ya, itu sangat ujian ya Nana ya, sudah onek-onek sudah mencaci maki, malah dititipin suruh jagain rumahnya kayak gitu ya. Nah itu kan ini ya, kalau kita mungkin masih ada rasa Ditulis semuanya. Nggak usah, nanti nulisnya nanti aja ya Bu Evri, share di grup ya. Nah tapi kalau Rasulullah gimana Nak? Beliau Rasulullah itu tetap menjaga gitu ya, tetap mau menjaga rumahnya kayak gitu ya, dan sehingga beliau itu mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya karena beliau itu amanah kayak gitu ya. Seperti itu ya Nana ya, Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Nah itu ya Nana ya, 3 keutamaan menepati janji. Yang pertama tadi apa? Terhindar dari sifat Munafik. terhindar dari sifat munafik. Yang kedua, mendapatkan jalan Jadi jalan Firdaus. Ya, mendapatkan jalan menuju surga Firdaus. Yang ketiga, Mendapatkan kepercayaan. ya mendapatkan kepercayaan kayak gitu ya. Nah, itu ya Nana ya. Manfaat dari keutamaan menepati janji kayak gitu. Nah, sedikit cerita ya Nana ya, sedikit cerita. Itu cerita masih dalam cerita peristiwa Rasulullah kayak gitu ya. Nah, bagian dari kita cinta kepada Rasulullah ya Nana ya. Semoga cerita ini menambah pengetahuan kalian tentang kehidupan Rasulullah kayak gitu ya. Jadi saat itu yaitu ya Nana, kan ada peristiwa di mana Rasulullah itu pergi dari Mekah ke Madinah kayak gitu ya, dan beliau itu tinggal di Madinah. Jadi itu peristiwa hijrah. Mengapa kemudian ada tahun Hijriah kayak gitu. Mengapa ada tahun Hijriah itu karena Rasulullah itu berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka di tahun itu dijadikan sebagai satu tahun Hijriah kayak gitu ya, tahun ke-1 kayak gitu ya, tahun ke-1 kayak gitu, karena ada peristiwa hijrahnya Rasulullah bersama orang-orang Muslim, orang-orang mukminin dari kota Mekah itu ke Madinah. Dari mana ke mana? Mekah ke Madinah. Jadi tahun Hijriah kayak gitu ya, tahun Hijriah itu kenapa ada? Itu karena dulu ada peristiwa Rasulullah dan orang-orang mukmin kayak gitu ya, yang tinggal di Mekah kayak gitu, karena mereka sudah tidak aman, tidak nyaman gitu, tidak merasa nyaman tinggal di Mekah, itu mereka berhijrah atau pergi dari kota Mekah ke kota Madinah. Sehingga kemudian ada tanggalan kalender tahun baru Hijriah kayak gitu ya. Nah, kemudian beliau itu tinggal di Madinah kayak gitu ya, cukup lama.
Nah, setelah itu kayak gitu ya, mereka itu ingin umroh anak-anak, ingin pergi umroh kayak gitu ya. Ingin pergi umroh. Nah, kalau umroh itu otomatis dia harus ke Mekah kayak gitu ya. Dia harus kembali lagi ke Mekah kayak gitu. Nah, kemudian ya bisnya anak-anak ya Rasulullah bersama orang-orang mukmin kayak gitu ya. Mereka bersiap-siap kayak gitu ya, pergi mau ke Mekah. Sampai di suatu saat kayak gitu ya anak-anak ya. Yuk, yang ngantuk ditutupi ya. Sampai suatu saat mereka itu sampai di sebuah kota namanya kota Al-Hudaybiyah. Apa Nana? Kota Al-Hudaybiyah apa? Al-Hudaybiyah. Betul, kota Al-Hudaybiyah kayak gitu ya. Di sebuah tempat atau daerah namanya Al-Hudaybiyah kayak gitu ya. Mereka itu bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu orang-orang yang itu sebenarnya asli ya dari kota Mekah, cuman dia itu masih menyembah berhala kayak gitu ya. Mereka belum beriman dan percaya kepada Allah kayak gitu ya. Suaranya putus-putus. Yang lainnya putus-putus enggak? Tidak. Nah, Tidak. Oke, Tidak. ya. Kemudian kayak gitu ya anak-anak ya. Bu Evi lanjutkan. Di kota Al-Hudaybiyah itu ya anak-anak ya. Di kota Al-Hudaybiyah itu mereka dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy kayak gitu kan. Nggak boleh mereka menghalangi Rasulullah dan orang-orang mukmin itu untuk pergi ke Mekah, menghalangi untuk umroh. Gitu kan. Nah, kemudian kayak gitu ya. Kemudian Rasulullah itu punya strategi. Kalau begitu, bagaimana beliau ini ya namanya apa namanya pimpinan itu namanya Suhail. Siapa Nana? Suaranya putus. Dari yang suaranya putus-putus. Jadi namanya Suhail. Dari kafir Quraisy itu namanya ini Suhail ya. Kemudian ini Rasulullah kayak gitu ya anak-anak ya. Kemudian mereka itu melakukan namanya obrolan, mengatur strategi sehingga mereka itu melakukan yang namanya perjanjian. Mereka melakukan perjanjian. Perjanjiannya namanya perjanjian Hudaybiyah. Apa Nana? Hudaybiyah. Ini ya. Ini contoh bagaimana Rasulullah itu membuat perjanjian. Jadi mereka membuat perjanjian dengan Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu mereka membuat perjanjian dengan orang-orang lain yang menghalangi Rasulullah untuk masuk ke Mekah. Salah satu perjanjiannya boleh pergi umroh saat itu. Pergi umrohnya bolehnya tahun depan. Padahal mereka itu sudah pergi dari Madinah ke Mekah itu tujuannya umroh kan anak-anak. Tetapi salah satu isinya kayak gitu ya, isi perjanjian Hudaybiyah itu adalah dilarang orang-orang Muslim kayak gitu ya untuk melakukan umroh. Gimana perasaan anak-anak jika seperti itu? Misalkan sudah mau ke Mekah, lah sudah sampai Jakarta. Kesel-kesel radijen ke? Diizinkan kayak gitu ya, sudah jauh-jauh kayak gitu, sudah bawa bekal, bawa baju kayak gitu ya. Tengah perjalanan sekarang. Bagaimana perasaan anak-anak? Kesel. Kecewa. Nyelu-nyelu wong. Kayak gitu ya. Iya toh. Malah tahu lah. Tetapi Rasulullah ya ingin kerja ya Suaranya putus-putus. Soalnya pada tak umat pinter. Putus-putus. Suaranya putus. Suaranya putus-putus. Guru suaranya putus-putus. Ya, kemudian anak-anak
Tadi sampai apa? Tetapi Rasulullah itu tetap mematuhi perjanjian atau menyetujui perjanjian Hudaybiyah itu ya Nana ya, walaupun mereka itu sudah berjalan kayak gitu ya menuju ke Mekah, tetapi untuk umroh, tetapi mereka akhirnya membatalkan umroh itu demi menepati janji, yaitu perjanjian Hudaybiyah itu kayak gitu ya. Nah, kemudian apa anak-anak? Saat itu kayak gitu ya, ternyata si anaknya Suhail itu tadi ya, anaknya pemimpin kafir Quraisy tadi itu masuk Islam kayak gitu ya. Ternyata masuk Islam. Nah, kemudian anaknya Suhail itu pengen ikut Rasulullah itu balik lagi ke Madinah. Nah, kemudian si bapaknya si Suhail yang sebagai bapaknya itu marah kayak gitu ya, marah karena kok malah anaknya ikut percaya kepada Rasulullah kayak gitu kan. Kemudian si orang kafir Quraisy itu, yaitu si Suhail yang pemimpinnya kafir Quraisy itu meminta kepada Rasulullah itu untuk apa? Agar si Suhail itu dikembalikan lagi ke rumahnya kayak gitu ya. Walaupun beriman kepada Rasulullah tetapi tidak ikut pergi ke Madinah kayak gitu. Kemudian Rasulullah mempersilahkan kayak gitu ya Nana ya. Rasulullah mempersilahkan Suhail itu untuk kembali lagi ke Mekah bersama orang tuanya kayak gitu, sama si Suhail tadi itu yang masih jadi pemimpin kafir Quraisy. Nah, ternyata anak-anak sejalannya waktu atau pelaksanaan perjanjian Hudaybiyah itu ya, itu ternyata yang mengingkari isi-isi perjanjian Hudaybiyah itu adalah orang-orang kafir Quraisy sendiri gitu ya. Jadi mereka itu kan sebenarnya tidak boleh, yang isi perjanjian yang lain itu tidak boleh adanya perang misalkan kayak gitu ya. Tetapi kafir Quraisy melakukan perang kayak gitu ya. Nah, ternyata yang dari cerita itu hikmah yang bisa kita ambil kayak gitu ya dari perjanjian Hudaybiyah itu, hikmahnya itu satu, ternyata Rasulullah itu menepati janjinya kayak gitu ya, membatalkan umrohnya walaupun dengan perasaan sedih kayak gitu ya, demi menepati janji, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua kayak gitu ya, orang-orang kafir Quraisy sendiri itu yang melanggar perjanjian Hudaybiyah itu, sehingga menyebabkan yang ketiga, manfaat yang ketiga itu orang-orang kafir Quraisy kayak itu ya, yang kemudian beriman kepada Rasulullah anak-anak kayak gitu ya. Nah, kesabaran, ketulusan hati dari Rasulullah saat kemudian tidak jadi umroh kayak gitu ya, tidak jadi umroh demi menepati janji perjanjian Hudaybiyah itu ternyata memberikan manfaat kayak gitu ya, memberikan faedah yang besar, di mana orang-orang kafir Quraisy itu ada yang kemudian banyak yang memeluk agama Islam kayak gitu ya anak-anak ya. Nah, itu ternyata menepati janji itu tuh memberikan kepercayaan pada orang lain. Jadi orang-orang itu kemudian percaya bahwa Rasulullah itu orang baik kayak gitu ya. Bahwa Rasulullah itu orang yang dapat dipercaya. Buktinya Rasulullah dan orang-orang mukmin itu sampai sekarang mereka itu sebenarnya nggak ingin perang gitu, tapi yang perang malah orang-orang kafir kayak gitu ya. Kemudian jadi seperti itu ya Nana ya, orang yang bisa menepati janjinya itu orang lain tuh akan menilainya itu bahwa dia itu orang baik kayak gitu ya, orang yang dapat dipercaya gitu, orang yang bisa diberikan amanah kayak gitu, orang yang dapat yang bisa mententeramkan hati orang lain juga kayak gitu ya Nana ya. Seperti itu ya Nana ya. Sehingga ketika anak-anak itu menepati janji, maka percayalah bahwa orang-orang lain di sekitar kalian itu senang dengan kalian. Begitu ya anak-anak ya. Anak-anak percaya ya bahwa ketika anak-anak itu menepati janji, orang-orang di sekitarmu itu juga senang dengan kamu. Ya, senang nggak? Iya. Senang nggak kalau banyak orang lain yang percaya pada diri kita? Senang. Oke, sip. Kalau begitu anak-anak, selanjutnya kayak gitu ya, itu materi kita hari ini ya. Semoga cerita itu bisa memberikan kita tambah keimanan ya, dan
sayang kepada Rasulullah kayak gitu ya. Yang selanjutnya terkait dengan kegiatan BPI kayak gitu ya. Selama 1 pekan ke depan kayak gitu ya. Silahkan sekarang bikin 5 bentuk janji. Latihan untuk menepati janji. Silahkan ditulis 5. Kamu boleh mau berjanji pada adikmu, pada kakakmu, pada temanmu, pada siapa lagi? Kedua orang tuamu, kepada simbahmu, kepada tetanggamu juga boleh. Silahkan, tugasnya adalah silahkan membuat 5 bentuk janji. Yuk. Yang silahkan membuat 5 bentuk janji. Yuk silahkan ditulis 5 bentuk janji. Kamu mau berjanji pada siapa? Silahkan ditulis. Terus gimana, Bu? Ibuku apa, Bu? Coba disebutkan 5 bentuk janji itu apa aja? Bentuk janji diri sendiri. Ya, mau dengan dirimu sendiri boleh, dengan orang lain juga boleh. Terus tandanya maksudnya gimana, Bu? Misalkan kamu mau berjanji mau besok Senin puasa, misalkan, atau mau berjanji nanti mau berinfak, kayak gitu, atau mau berjanji memberikan makanan kepada adikmu. Itu yang dikumpulin yang mana? Hah? Yang dikumpulin. Yang dikumpulkan. Yang dikumpulkan gini, yang dikumpulkan besok saat PTM silakan dibawa buku BPI-nya ya. Catatan materi hari ini itu silakan ditulis, terus besok Senin itu dibawa kayak gitu ya. Kemudian yang kedua untuk bentuk janji ini juga Berarti pakai kertas HVS. yang bentuk janji. Iya. Yang bentuk janjinya Kalau di print boleh nggak, Bu? seperti ini. Ini Pak. Nah, maksudnya piye toh, Bu? Bu, kalau di print bentuk janjinya boleh nggak, Bu? Ini PFD tulis ini ya. Kurang jelas. Ya. Bu, janjinya harus 5. Bu, Ya. kalau bentuk janjinya di print boleh nggak, Bu? Boleh. Oke, Bu. Tanda itu apa? Ini anak-anak. Ini PFD tulis ya. Silakan bikin tabel kayak gini. Itu yang sebelah zona tinggi sendiri itu apa tulisannya? Nomor sudah ditulis nomor. Bukan yang Bentuk janji. PFD bacakan ya. Kolom pertama nomor. Kolom kedua bentuk janji. Kolom ketiga tanda. Terus yang terakhir tanda tangan orang tua. Tanda tangan orang tua. yang itu yang tanda maksudnya ngapain, Bu? Ini maksudnya gini, misalkan nomor 1 berjanji kepada diri sendiri, misalkan kalau aku nanti bisa sholat 5 waktu full, aku mau berinfak kayak gitu kan. Misalkan ini tulis infak kayak gitu kan. Nah, terus kalau nanti berinfak kan, kalau infak itu sudah kamu laksanakan, kamu kasih tanda centang kayak gitu ya. Terus mintakan tanda tangan kepada orang tuamu kayak gitu. Paham? Bisa. Terus yang kedua misalkan
Ya, misalkan kamu janji pada orang tuamu mau membersihkan kamar tidur, gitu ya. Membersihkan Jadi menghafal. tidur. Nah, kalau nanti sudah kamu laksanakan, kamu kasih tanda, cetak, terus dimintakan tanda tangan orang tua. Kayak gitu. Paham? Paham enggak anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. 5 ya, bikin 5. Silakan membuat janji kepada dirimu sendiri, kepada orang tua, kepada adik atau kakak, atau kemudian boleh juga dengan teman di kampung boleh. Begitu ya anak-anak ya. Bu, boleh 3. Saya nggak punya teman, Bu. Bu, boleh 3. Enggak punya teman. Lah ini temanmu banyak banget ini. Kelas 4 ABCD itu temanmu. Bu, boleh itunya 3 tok. B 5. Nggak nyampe. Yang di kampung maksudnya. Ini Pak di bawah. Nah, 5 kan? Juga 5 ya. Silakan. Mau dengan orang tuamu, misalkan nyapu, mencuci piring, mencuci bajumu, misalkan kayak gitu ya. Merapikan lemari, lemari baju dirapikan, misalkan kayak gitu ya. Gitu ya anak-anak ya. Sendiri boleh, Bu. Apa nak? Kalau janji kepada diri sendiri itu misalkan kamu bernadar. Kalau besok itu ulangan tematiknya itu bagus nilainya, kayak gitu di atas 80, maka aku mau berpuasa misalkan kayak gitu ya. Atau aku mau sholat tahajud misalkan gitu. Nah, kamu tulis sholat tahajud, terus kamu laksanakan nanti kalau nilaimu itu sudah bagus atau belum, kayak gitu. Kalau nilaimu nanti bagus-bagus semua, lah kamu laksanakan untuk sholat tahajud, kayak gitu loh. Itu janji pada diri sendiri, jadi itu nazar. Gitu ya anak-anak ya. Paham? Ya. Paham, Bu. Jadi kalau begitu, Bu Evri cukupkan ya. Paham, Bu. Ya. Begitu. Ini hanya sedikit saja terkait dengan materi IPS ya, karena besok Senin kan mau ulangan ya tematik kayak gitu. Bu Evri hanya mau mengingatkan kembali tentang pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi. Kayak gitu ya. Jadi ada 3 jenis kegiatan ekonomi. Ada berapa anak-anak? 3 kegiatan ekonomi. 3 kegiatan ekonomi. Itu ada apa aja? 1, kegiatannya namanya 1, Produksi. Ya, produksi. Yang kedua, Distribusi. Yang ketiga, Konsumsi. konsumsi. Itu kegiatannya ya. Nah, apa pengertiannya? Kalau produksi itu kegiatan membuat suatu barang lebih berguna, kayak gitu ya. Produksi itu membuat suatu barang itu lebih berguna. Misalkan pengusaha tempe. Bahan tempe itu dari apa anak-anak? Kedelai. Nah, kedelai. Ya, biji kedelai itu kalau dia itu cuma digodok itu kan rasanya kurang enak kayak gitu ya. Biasa aja. Tetapi kalau kedelai itu kemudian diolah kayak gitu ya menjadi bahan yang lebih berguna, yaitu menjadi tempe, maka rasanya akan lebih enak kayak gitu ya. Nah, maka kegiatan mengolah
kedelai. Nah, kedelai menjadi tempe itu kegiatan produksi, yaitu kegiatan mengubah barang menjadi lebih berguna. Kayak gitu. Itu namanya kegiatan apa tadi anak-anak? Produksi. Produksi. Kemudian kayak gitu ya anak-anak ya, orang yang membuat atau mempunyai pabrik tempe kayak gitu ya, itu dibikin tempenya itu, kemudian tempenya itu dititipkan di warung kayak gitu ya. Dititipkan di warung. Nah, maka warung itu kayak gitu, warung itu kan menjual tempe. Maka warung itu sebagai pelaksana kegiatan ekonomi yaitu distribusi. Nah, jadi menjualkan kayak gitu ya anak-anak ya. Distribusi itu menjualkan. Kalau saat ini kayak itu ya, masa-masa online kayak gini itu banyak sekali kayak gitu. Warung itu nggak hanya warung yang bertindak sebagai distribusi kayak gitu ya. Tapi bisa juga apa itu? Toko online kayak gitu ya Nana ya. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada apa? Beli-beli. Nah, Lazada gitu ya. Nah, kayak gitu ya Nana ya. Seperti itu namanya distribusi. Apa Nana? Tokopedia. Ya, Tokopedia kayak gitu, GrabFood, Gojek juga ya, Gojek kayak gitu kan. Walaupun apa namanya? Dia itu juga distribusi ya, menyalurkan barang kayak gitu ya. Gitu ya anak-anak ya. Jadi yang namanya distribusi itu hanya menyalurkan barang kayak gitu. Dia tidak membuat kayak gitu. Dia tidak mengolah, dia tidak membuat, dia tidak menciptakan. Tetapi dia hanya menjualkan, menyalurkan, mengantarkan kayak gitu ya. Begitu ya anak-anak ya. Distribusi itu hanya menyalurkan, mengantarkan, apa lagi? Menjualkan kayak gitu, bisa secara online, bisa secara offline. Kalau online tuh ya tadi itu kayak ada Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, apalagi dan lain-lainnya kayak gitu ya. Kalau offline itu ya ada warung, ada pasar, ada swalayan, ada mall, ada toko kayak gitu ya. Itu namanya ada toko kelontong kayak gitu ya, itu namanya distribusi. Gitu ya anak-anak ya. Nah, yang ketiga kegiatan ekonominya itu namanya konsumsi. Ya, konsumsi kayak gitu ya. Jadi semua orang itu bertindak atau pernah melakukan kegiatan ekonomi yaitu konsumsi, yaitu membeli barang kayak gitu ya. Bajumu itu kayak gitu ya, entah dijahit atau dari udah jadi kayak gitu, itu kan dibeli juga kayak gitu ya. Buku tulismu, buku pelajaranmu, makananmu gitu, itu kan kamu beli kayak gitu ya anak-anak ya. Laptop yang kamu gunakan, HP yang kamu gunakan, itu kan kamu beli. Maka itu kamu itu atau kita itu sedang bertindak atau melakukan kegiatan ekonomi yaitu konsumsi. Jadi membeli. Membeli itu artinya dia nanti mengurangi barang menjadi apa yang sudah ada. Jadi mengurangi kegunaan sebuah barang itu namanya konsumsi. Kayak gitu ya, mengurangi kegunaan sebuah barang kayak gitu ya. Jadi misalkan Selesainya jam berapa, Bu? Anak-anak ya, itu kan namanya konsumsi. Bu, selesainya jam berapa, Bu? Nah, ini sudah kayak gitu ya, itu namanya konsumsi. Kemudian kalau orangnya, pelakunya, orang yang melakukannya itu namanya konsumen, produsen, distributor, produsen, distributor, konsumen. Nah, kayak gitu ya. Kalau orangnya, pelakunya, kayak gitu ya, itu produsen, distributor, konsumen. Kalau kegiatannya berarti produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, begitu ya anak-anak ya, paham? Paham. Baik, Oke, selanjutnya kayak gitu ya. Bu Evi tutup ya.
ya untuk kegiatan kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Bu. Dikumpulkan tidak. Tidak ada. Ya, yang dikumpul itu apa kegiatan BPI hari ini dikumpulkannya besok Senin ya anak-anak ya. Yang catatannya besok Senin. Yang membuat janji dikumpulkan tidak. Hah? Aku masuk Selasa. Dikumpulkan tidak. Yang mana? Yang Yang BPI dikumpulkan materi hari ini dicatat, nanti dikumpulkannya besok saat PTM ya. Di bawah katanya dikumpulkan. apa? Katanya dikumpulkan. Ya, dikumpulkan sama tugas kalau menepati janjinya, belajar menepati janjinya itu sudah dilaksanakan semua kelima-limanya. Besok Senin juga dikumpulkan. Besok Senin juga dikumpulkan. Bu, tugas kita SKP apa, Bu? SKP apa, Bu? Diulangi ya, Bu Evi ulangi. Besok Senin mengumpulkan buku tulis BPI yaitu materinya dan siar menepati janjinya. 5 kegiatan menepati janji sama materi BPI hari ini itu buku tulisnya besok dikumpulkan saat PTM. Paham? Bu, yang diri sendiri boleh enggak? Boleh. Janji pada diri sendiri boleh, janji kepada sesama manusia boleh. Semua dicatat. Ya, enggak harus semuanya. Diambil yang penting-penting. 3 jenis janji. 3 jenis keutamaan menepati janji. Kayak gitu ya. Itu ya yang ini ya. Enggak harus ini. Enggak harus apa semuanya. Yang ditulis yang penting-penting. Begitu anak-anak, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, kegiatan BPI hari ini dikumpulkan besok PTN. Sudah, nanti habis ini silahkan kalian kerjakan PAI dan PJOK-nya. Yang harus selesai hari ini. Udah, Masya Allah, keren. Kayak gitu ya, berarti tinggal membuat siar menepati janji, kayak gitu ya. Gitu ya anak-anak semuanya, anak-anak solih dan solihah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. yuk dipimpin doanya dulu. Irfan, Mas Irfan, tolong dipimpin doanya Mas Irfan. Yuk, sikap. Sikap. Berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, dipersiapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu Oke, dari Bu Efri cukup sekian. Maaf jika banyak kesalahan dan ya nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.